Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di ta'lim Jumat sore kali ini. Semuanya hanya karena kemurahan dan rahmat Allah, sehingga kondisi sehat mengantarkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada babul amri bi adail amanah. Jadi bab tentang perintah untuk menepati amanah atau menunaikan amanah. Kita sudah melewati satu hadis ya, yaitu hadis tentang ayatul munafik. Ada berapa Bu ayat munafik? Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Kemarin di hadis itu ayatul munafik thalathun ya, ada tiga. Yang pertama idza haddasa kadzaba ya, apabila bicara bohong. Bohong itu bahasa Jawanya apa itu? Ngapusi ya, atau istilah lain dusta. Kalau bicara dusta ya. Dan kemudian yang kedua apabila berjanji mengingkari. Akhlafa itu mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan kepercayaan berkhianat ya. Tiga ini. Dan yang terpenting lagi di dalam riwayat lain, di dalam riwayatnya Imam Muslim itu ditambahkan wa insoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Jadi meskipun dia itu tiap hari sholat ya puasa ya kan? Kemudian dia juga menampakkan diri sebagai seorang muslim ya. Tapi kalau tiga tadi dilakukan, maka dia masuk dalam golongan munafik ya. Maka hati-hati untuk kadang-kadang kita ini mudah bohong ya, apalagi kalau sudah dalam rangka mempertahankan argumentasinya ya, mempertahankan alibinya, maka sering orang itu mudah membohongi. Apalagi kalau bohongnya itu pembohongan publik ya, ini dosa besar lagi itu. Jadi nek bohong antara saya dengan Pak Abror gitu iso njaluk maaf ya, tapi kalau pembohongan publik itu, sekarang kan istilahnya itu, jadi bukan hal yang semestinya dikatakan itu sebagai hal yang mesti, itu namanya pembohongan publik. Nah, ini termasuk pembohongan publik itu Bu. Idza hadasa kadzaba itu ya termasuk itu. Kemudian atau kalau punya janji dia menyelisih. Jadi meskipun dia itu ya puasa, ya sholat, ya mengaku sebagai seorang muslim ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia meriwayatkan
haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Ya. Rasulullah itu pernah menyampaikan dua hadis, menyampaikan kepada kami dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma. Saya sudah mengerti, ya, sudah mendengar salah satunya. Wa ana antadirul akhar, dan saya menunggu atau menanti satu yang lain. Tadi kan dikatakan Rasulullah itu menceritakan kepada kami dua hadis. Satu sudah disampaikan, tapi yang satu masih kami tunggu. Apa hadisnya? Yang pertama, haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijali thumma nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnah. Ini yang pertama. Annal amanata, sesungguhnya amanah, nazalat fi jadri qulubir rijal. Amanah itu turun ke pokok hati seseorang, artinya hati yang paling dalam gitu ya. Kemudian summa nazalal Qur'an, lalu turunlah ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Itu. Fa'alimu minal Qur'an, maka mereka memahami, ya, mempelajari tentang ayat itu. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka juga mempelajari tentang amanah itu dari sunnah, ya, dari hadis ini maksudnya. Jadi yang pertama ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa amanat itu kalau diturunkan oleh Allah itu langsung ke pokok atau relung hati yang paling dalam seseorang, ya. Kemudian amanah itu dibimbing dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan dalam surat Al-Ahzab yang kemarin kita sampaikan juga di pembukaan itu, ya, di muqaddimahnya, surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, ya, sesungguhnya kami menawarkan amanah 'alas samawati wal ard, kepada semua langit dan bumi. Terus ayatnya wal jibal, ya, kalau nggak salah, ya, wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Itu. Jadi ayat ini membimbing ketika amanah itu disampaikan ke dalam hati manusia, ya, ayat ini mestinya membimbing seseorang itu untuk memegang amanah. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang tentunya banyak tentang persoalan amanah ini, ya. Ini juga ikut membimbing seseorang itu untuk mengemban dan menjaga amanah itu. Tapi thumma hadatsana an raf'il amanati. Lah ini hadis yang kedua yang ditunggu-tunggu. Summa hadatsana, lalu Rasulullah menceritakan kepada kami an raf'il amanah, ya. Jadi menceritakan kami tentang hadis tentang apa? An raf'il amanah, tentang terangkatnya atau apa? Hilangnya amanah. Ya. Rasulullah mengibaratkan, faqala, lalu Rasulullah bersabda, yanamur rajulu naumata, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbih. Ya. Ini apa, Rasulullah itu mengibaratkan amanah itu dengan sebuah kelalaian, ya. Ketika amanah itu akan hilang, akan tercabut, ya, akan terkhianati,
manakala orang itu suka melalaikan amanah itu. Maka digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yanamur rajulun naumata. Jadi seseorang itu tidur, ya, yanamur rajulun naumata, seseorang itu tidur, fatuk badul amanah min qalbi, lalu amanah itu dicabut oleh Allah min qalbi, dari hatinya. Tadi kan amanah itu turunkan ke dalam pokok hati, pangkal hati, hati yang paling dalam. Allah pun mencabutnya sama ketika dia lalai, digambarkan dalam hadis ini adalah tidur, ya. Fatuk badul amanah min qalbi, maka amanah itu akan dicabutnya dari hati manusia, hati seseorang tadi. Fayadhallu atharuha mithlul waqti, ya. Kemudian tidak ada bekas, bekasnya pun tinggal sedikit. Jadi rasa amanahnya itu tinggal sedikit. Kemudian summa yanamun naumata fatuk badul amanata min qalbih, lalu lalai lagi, digambarkan dengan tidur lagi, ya. Kemudian amanah itu pun juga dicabutnya. Jadi sisa amanah yang tinggal sedikit itu pun akan dicabut kembali, ya, akan dihilangkan kembali. Fayadhallu atharuha mithlu athril majli, ya, majli itu luka melepuh itu, ya. Lalu bekasnya itu tinggal seperti luka yang melepuh, kulit yang melepuh itu lebu, ya. Kalau tadi tidur yang pertama itu masih sedikit-sedikit masih ada rasa amanah, tapi kelalaian yang kedua itu blas sama sekali, ya. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafito, ya. Kemudian seperti bara yang masuk ke dalam kaki Anda, kakimu, fanafito, maka menjadi melepuh. Jadi bekas amanah itu menjadi melepuh, digambarkan dalam hadis ini seperti itu. Jadi ibu bapak sekalian, amanah itu memang sebenarnya memang berat. Di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah, ketika Allah ingin menimpak atau menyampaikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya menolak. Karena apa? Menolaknya bukan karena apa-apa, tapi memang merasa tidak mampu mengemban amanah itu. Fa'abaina ayyahmilna, mereka menolak. Fa'ashfaqna minha, mereka merasa takut tidak bisa mengemban amanah, ya. Jadi gunung, langit, bumi itu kan makhluk Allah juga kan. Ketika ditawari amanah oleh Allah, mereka menolak karena tahu, ngukur diri nggak akan mampu ini, maka menolak gitu. Tapi dalam ayat itu dikatakan manusia ini akhirnya mengambil amanah itu, ya. Maka sifat manusia yang berani mengambil amanah itu ditampakkan oleh Allah. Ini menjadi peringatan pada kita. Menungso itu memang istilahnya kewanen gitu, ya, kewanen, ya. Wong gunung, langit, bumi saja menolak, kok dia menerima. Maka dikatakan dalam ayat tadi, ditampakkan kelemahan manusia itu Dhuluman jahula, banyak berbuat aniaya dan banyak berbuat bodoh, ya. Ini ditampakkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu seperti itu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika orang itu sudah tidak bisa mampu mengemban amanah, jelas dia mendolimi sendiri itu. Orang diberi amanah, kemudian amanah itu tidak diemban dengan baik, tidak laksanakan dengan baik, ditunaikan dengan baik, dengan benar, maka itu berarti
melakukan suatu penganiayaan kepada diri sendiri, maka tepat dengan ayat itu doluman. Doluman itu dalam bentuk sigotnya sigot mubalaghah, Pak, bukan dolimun, bukan, tapi bukan doliman tapi doluman. Jadi ada apa ya, akeh dolime itu nek diartikan. Nek doliman itu hanya dolim, tapi kalau doluman akeh dolime. Jadi menungso iku akeh berbuat aniaya. Itu tadi ketika diberikan amanah tidak diemban dengan baik, tidak ditunaikan dengan baik, maka ini termasuk zalim. Zalim itu zalim pada dirinya sendiri sebenarnya. Jadi mencelakai dirinya sendiri. Maka sekali lagi kita sudah terlanjur makhluk yang mau mengemban amanah. Maka amanah apapun yang diberikan kepada kita ini harus kita tunaikan dengan baik, ya. Jadi termasuk kita yang baru diberi tambahan amanah ini, ya. Terus amanah keluarga, amanah anak, amanah diri sendiri, ya. Ditambah amanah organisasi, bumus. Ya, termasuk aku, ya ibu-ibu semua yang ada ini, ya, diberikan amanah ini kalau enggak hati-hati kita bisa termasuk dalam ayat tadi, ya, dan digambarkan oleh Rasulullah seperti ini tadi. Kenapa amanah itu bisa hilang? Kenapa amanah itu bisa tidak ditunaikan dengan benar? Manusia itu banyak lalainya. Digambarkan oleh Rasulullah dengan tidur. Orang tidur niku pripun, Pak, gambarannya? Sembarang lali kan? Ya, anak lali, bojone yo lali san. Jadi yo nek arep tidur sih bareng, tapi nek wis padha turune lali kabeh kan. Jadi tidur itu gambarnya lali. Kalau amanah itu akan tercabut manakala orang itu suka melalaikan amanah, menyia-nyiakan amanah. Digambarkan oleh Rasulullah dalam bentuk tidur tadi. Sehingga kalau suka melalaikan amanah, maka amanah itu akan lama kelamaan akan hilang. Rasa terpercayanya itu akan hilang. Maka sering-seringlah kita saling mengingatkan itu, ya, saling mengingatkan. Rapat itu termasuk upaya untuk saling mengingatkan bahwa kita itu mendapat amanah, okay. Karena kalau nggak ada rapat repot, ya, engkau melaku dewi-dewi. Rapat itu kan dalam rangka mensefahamkan satu dengan yang lain tentang gerakan yang akan dilakukan. Jadi kalau tidak pernah rapat, ya nanti organisasi nggak akan jalan. Kami awal-awal di periode pertama dulu itu sering diginikan, rapat gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang rapat, padahal rapat itu bagi sebuah organisasi itu adalah forum bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah bagian daripada syariat Islam. Ayatnya nopo? Tegas ayatnya. Wasyawirhum fil amr. Dalam segala urusan masyarakat, urusan umat, urusan organisasi, itu harus dimusyawarahkan. Apalagi Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh ortomnya itu punya ciri khusus, yaitu kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu pripun? Ya bareng-bareng. Segala keputusan harus diputuskan bersama dalam forum musyawarah. Nggak boleh diputuskan oleh seorang ketua dal praktok itu nggak boleh. Apalagi kalau sudah persoalan-persoalan yang krusial. Ini memang harus bermusyawarah. Dan musyawarah itu adalah ajaran syariat Islam. Maka kalau ada orang rapat, ya memang harus rapat kita. Karena untuk menggerakkan program kegiatan itu harus rapat dulu.
Tanpa rapat ya terus bagaimana caranya? Rapat saja itu masih sering salah kita, Pak. Sudah dirapatkan itu ternyata pada hari hanya itu masih ada yang kurang, ya kan? Ini jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian akhirnya fatarahu muntabaron walaysa fi syai'un. Akhirnya ketika orang itu suka melalaikan amanah, akhirnya apa? Sama sekali rasa amanah hilang. Jadi kalau sedikit demi sedikit rasa amanah itu berkurang dengan tadi kelalaian, maka lama-lama amanah itu hilang, rasa amanah itu hilang sama sekali. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Terus fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu penjelasan bahwa mengemban amanah itu memang berat, seperti tadi dikatakan kajamrin dakhraj tahu ala rijlaika fanafito. Jadi memang ketika amanah itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan meninggalkan luka, meninggalkan rasa ganjal yang digambarkan oleh Rasulullah seperti memasukkan kerikil ya di bawah kakimu, maka ketika diinjak pun akan terasa sakit. Jadi ketika amanah itu disia-siakan, maka yang terjadi adalah rasa sakit ya. Contoh saja ketika seorang pemimpin ya itu tidak melakukan amanah dengan baik, apa yang terjadi? Menyakiti umat, menyakiti masyarakat, menyakiti rakyat, kan gitu kan. Melukai, gampangannya itu bahasanya ya melukai itu. Maka fayusbihun nas yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Kemudian di pagi hari manusia kembali ketika diingatkan bahwa amanah itu kalau tidak dilaksanakan akan meninggalkan satu luka, satu kekecewaan ya. Tapi tidak ada seorang pun yang perhatian tentang amanah, tapi mereka kembali sibuk dengan jual belinya. Fayusbihun nasu yatabaya'una. Jadi di waktu pagi mereka kembali sibuk dengan transaksi jual belinya. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang peduli dengan amanah lagi. Mereka sudah sibuk dengan sendirinya. Jadi kalau diambil makna dari hadis ini, pertama yang menjadikan amanah itu hilang karena suka melalaikan, diibaratkan dalam bentuk tidur, orang tertidur. Kemudian yang kedua, digambarkan orang sibuk dengan dunia kerjanya ya, sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Digambarkan dalam hadis ini yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Nyaris tidak ada seorang pun yang peduli lagi dengan amanah. Hatta yuqala sehingga dikatakan oleh Rasulullah, inna fi bani fulanin rajulan aminan. Hatta yuqalu lirrajuli ma ajladahu ma ajladuhu wa ma adrafuhu ma aqaluhu ya. Wa ma fi qalbi misqalati habbatin min khardalin min iman. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa ketika kondisi manusia itu sudah tidak lagi peduli dengan amanah, maka dikatakan di dalam
hadis ini ya, seolah-olah untuk mencari orang yang amanah itu suatu hal yang langka, yang sulit. Inna fi bani fulan rajulan aminan ya. Padahal Rasulullah itu di tengah-tengah para sahabat, tapi Rasulullah menunjuk tempat yang jauh, tempat lain. Artinya apa? Masyarakat sekitar ada kecenderungan untuk tidak bisa mampu mengemban amanah, sampai-sampai nanti akan dikatakan pada seseorang, ma ajladahu, alangkah sabarnya, alangkah cerdasnya, alangkah pintarnya seseorang itu. Wa ma fi qalbi misqala habbatin min khardalin min iman, padahal di dalam hatinya itu tidak ada sebutir zarrah pun, sebiji ya, sebiji zarrah atau sebiji min khardalin min iman ya, tidak sedikit, tidak menyisakan sedikit pun dalam hatinya itu sikap keimanan. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuh. Jadi walaqad ata alayya zamanun, sehingga suatu saat nanti akan datang kepadaku zaman atau waktu, wa ma ubali ayyukum bay'atu, dan di mana aku tidak peduli lagi, aku harus memberikan baiat ini kepada kalian semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambaran hadis ini memberikan satu pembelajaran pada kita, mengemban amanat itu betapa sulitnya memang ya. Jadi untuk menunaikan amanah itu betapa sulitnya, dan banyak hal-hal yang menjadikan kita ini lupa terhadap amanah, yaitu sikap lalai, sikap tidak peduli ya dengan amanah, menganggap enteng. Kalau kemarin bahasa saya waktu di kajian tafsir pagi itu ya, kemarin itu saya katakan menganggap apa yang diberikan amanah oleh Allah kepada kita ini dianggap hal yang sepele, prehne ora ono gaji. Nah, ini kadang-kadang di benak kita itu begitu, Pak. Alah wong perjuangan ora ono bayarane we kok. Dan ora ono sanksi nih, kan merasa tidak disanksi. Itu siapa yang nyangsi kan gitu. Tapi nek sing ono gajine kan mesti ono aturan, ono pelanggaran, ono reward, ono punishment kan gitu kan. Ada reward dan punishment kan gitu. Tapi kalau perjuangan seperti Aisyah, Muhammadiyah, ortom yang lain, ya, ora bayaran, nawi malah bayari kan gitu kan. Kita kan biasa seperti itu kan, ya. Kita biasa seperti itu. Mungkin di tempat lain, organisasi lain mungkin tidak, mungkin sudah ada ya. Paling tidak tugas kemana itu mesti ada uang saku. Ya. Kalau kita enggak, paling-paling di Muhammadiyah, nyon sewu, di Aisyah mungkin sama. Di Muhammadiyah itu ditugaskan kemana berapa hari, paling SWP, ya kan? Kemudian diantar sampai tempat, nanti dijemput lagi. Bahkan sering-sering, yo bensinnya dewe, mobilnya dewe, kan ngaten nggih. Tapi semangat kita, karena apa? Mobilnya itu melu berjuang juga. Karena kata Allah itu kan wajah itu bi amwalikum wa anfusukum fi sabilillah. Kata Allah kan gitu. Berjihad itu bukan hanya dengan pikiran saja, bukan hanya dengan tenaga saja, tapi berjihad, berjuang itu dengan bi amwalikum wa anfusikum. Ya amwal, ya anfus. Dalam bahasa tata bahasa Al-Quran, amwal didahulukan, Bu. Ya, anfus yang nomor 2, tapi tidak dipisah. Aku sugih nanging ora kober ya wis, aku tak danai tok
ya bolehlah kalau memang kita sibuk, tapi suatu saat pun kita harus terjun, karena ayat yang mengatakan wajah itu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, ini sebenarnya yang kita lakukan itu sudah pas dengan ayat itu, karena berjuang kita itu bukan hanya ngomong, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, tapi amwal pun juga masuk. Makanya mudah-mudahan selama kita berjuang ini ikhlas, ya, sehingga apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan perintah Allah, tapi kita ikhlas, insya Allah itu akan menjadi invest kita di akhirat nanti. Karena apa sih yang kita andalkan, Pak? Barusan saya tadi di Lazismu saya katakan itu, saya diundang rapat. Jadi awake dhewe iku karek sisa-sisa umur. Marilah sisa umur yang tinggal seberapa ini kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk banyak memberikan manfaat pada orang lain. Lewat apa? Mari kita kelola lazismu dengan baik. Kita akan bisa memberikan manfaat pada umat yang banyak lewat lazismu. Jadi sisa, Pak. Kita ini di jabatan apapun di Muhammadiyah ini hanya memanfaatkan sisa umur supaya nilai umur kita ini lebih baik, lebih berbobot. Kalau berbobot kan akan menjadi pembobot timbangan. Kalau timbangan amal baik bobot kan fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amalnya itu berat, timbang amalan baiknya maksudnya, fa amma man saqulat mawazinuhu, itu timbang amalan baiknya itu berat, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka pasti dia akan masuk dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Loh, itu loh Bu, hakikat hidup kita. Hakikat sisa hidup, saya katakan, bukan hidup, sisa kita ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Agar tadi bobot amal kita itu menjadi berat, bobot amal kebaikan kita. Ini yang menjadi motivasi kita untuk kenapa sih legan golek momongan. Ngoten nggih? Bu Mus, wis arep pensiun ku ya jane ya nganggur wae. Nggih kan? Tenang-tenang saja kan? Secara pensiun, wah nyawang cucu, ngomong cucu, ya, apalagi cucunya ada di sana, kan seminggu full gantian kan, hiburan sendiri. Tapi kita tidak seperti, ya bolehlah seperti itu, tapi bagaimana akan lebih berbobot manakala kita gunakan untuk berbuat yang baik. Makanya mari bersama-sama amanah yang sudah diembankan oleh musyawirin, ya, oleh Allah lewat para musyawirin ini, mari kita emban dengan baik, ya, kita laksanakan dengan baik agar ya kita tidak menjadi bagian daripada orang khianat terhadap amanah. Nah, mungkin ini yang bisa kami hantarkan pada hadis yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi sekali lagi dalam hadis tadi yang menjadikan orang itu lupa amanah karena suka mengecilkan amanah sehingga lalai terhadap amanah. Yang kedua, ya, orang yang bisa melalaikan atau lupa terhadap amanahnya atau tidak menepati amanahnya manakala orang tersebut sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi, ya, sibuk, ya, digambarkan dalam yatabayaun tadi, ya, sibuk dengan kehidupan dunianya. Ini yang sering masih menjadi alasan kita itu, ya, wah sibuk Pak, ya memang tidak ada orang hidup yang tidak sibuk, tapi maka kami mohon nanti Aisyah juga yang namanya hari rapat, waktu rapat itu tolong ditetapkan harinya. Agar apa? Kita ini sudah menjadwalkan setiap bulan pada hari ini tanggal sekian
tidak hari, mungkin tanggal gitu ya, atau hari ya boleh, hari ini minggu kesekian itu kita rapat, kita sepakati dulu supaya apa, agenda terjadwal, sehingga tidak ada alasan sibuk Pak ya, ya nek sibuk kabeh gitu ya. Maka yang bisa kami tambahkan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk beliau Pak Kiai Mas Surkhin, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan apa yang dialami oleh beliau tidak berdampak negatif ya, yang menjadikan beliau tidak sembuh-sembuh. Mari kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi al-mukarram Kiai Mas Surkhin, anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi akhinal kiram Kiai Mas Surkhin, anta syafi la shifa'a ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal zilzal wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.